hijau yang menyimpan banyak keindahan. Hutan bukan hanya sekedar kumpulan pohon, tetapi juga merupakan tempat di mana udara mengalir, tanah tetap ada, dan lingkungan tetap terjaga. Sekarang kami sedang berada di dalam kawasan hutan UI, dan kami akan mengeksplorasi hutan UI pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ikut kami! Berdasarkan data historis dan peta hutan masa lalu, kondisi hutan Indonesia dulunya jauh lebih luas dan lebih menyatu dibandingkan sekarang, teman-teman. Wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera masih didominasi warna hijau yang pekat yang menunjukkan tutupan hutan yang lebat dan alami. Ekosistem pada masa itu masih memiliki integritas yang tinggi. Habitat satwa masih saling terhubung dan fragmentasi lahan belum banyak terjadi seperti saat ini. Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia, penyerap karbon, dan serta penyeimbang iklim alami. Dalam analisis kondisi hutan, data dapat diperoleh dari dua sumber utama. Yang pertama, data satelit, dan yang kedua, data lapangan. Data satelit seperti Landsat dan Sentinel yang digunakan untuk melihat perubahan tutupan hutan dari waktu ke waktu. Sementara itu, data lapangan dilakukan dengan mengamati kondisi langsung vegetasi, diameter pohon, kelembapan tanah, dan kondisi lingkungan sekitar. Di area ini, pohon-pohon besar masih mendominasi. Daunnya cukup lebat dan tanahnya masih lembab. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekosistem di area ini masih berjalan dengan cukup baik. Pada kondisi saat ini, kawasan hutan mulai mengalami perubahan. Berdasarkan data satelit terbaru, beberapa wilayah mulai menunjukkan fragmentasi lahan akibat aktivitas manusia. Alih fungsi lahan, pembangunan dan penebangan menyebabkan sebagian ekosistem menjadi terputus. Walaupun begitu, area hutan UI masih memiliki vegetasi yang cukup baik. Pepohonan masih memberikan keteduhan, udara tetap terasa sejuk, dan ekosistem masih dapat ditemukan di beberapa bagian. Ancaman hutan saat ini itu adalah fragmentasi dan juga kerusakan lingkungan. Jika kondisi ini dibiarkan terjadi, maka kualitas hutan itu akan semakin berkurang. Cadangan air dapat berkurang, kemudian suhu juga dapat meningkat, dan akhirnya menyebabkan potensi terjadi kebakaran hutan itu tinggi. Selain berpotensi merusak lingkungan, hal ini juga dapat mempengaruhi manusia secara langsung. Masa depan hutan bergantung bagaimana kita atau manusia menjaganya hari ini. Jika kerusakan memang terus terjadi, maka luas hutan akan semakin berkurang dan keseimbangan lingkungan akan terganggu. Namun, jika kita melakukan reboisasi, kita melakukan pengelolaan yang bijak dan pelestarian terhadap lingkungan, hutan masih memiliki kesempatan untuk pulih secara perlahan. Menjaga hutan tidak selalu dimulai dari tindakan besar. Kesadaran untuk menjaga kebersihan, mengurangi kerusakan lingkungan, dan menghargai alam juga merupakan langkah yang penting. Hutan bukan hanya tentang masa sekarang, tetapi juga tentang kehidupan di masa depan. Kami dari kelompok ikan cupang, saya Kayla, Saya Indi, saya Grisyanita, saya Azahra. Jaga hutan, jaga masa depan. Bye-bye.